Pasca kecelakaan rangkaian kereta teknis kereta cepat Jakarta-Bandung, proses evakuasi terus dilakukan. Pengelola kereta cepat memastikan proyek pengerjaan kereta cepat tetap berlangsung. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi kereta teknis yang keluar jalur. Berdasarkan keterangan pengelola, kereta yang keluar jalur di Kabupaten Bandung Barat bukan rangkaian kereta cepat. Namun demikian, kereta yang keluar jalur adalah rangkaian lokomotif dan mesin pemasang rel kereta teknis. Sebelumnya, peristiwa yang terjadi pada Minggu sore mengakibatkan 2 pekerja meninggal dan beberapa pekerja terluka. Terkait dengan insiden di Bandung Barat, Jawa Barat, Mabes Polri pastikan telah melakukan investigasi dan olah TKP. Hingga malam tadi, Polri telah memeriksa 18 orang sebagai saksi. Dan selanjutnya, Mabes Polri akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan juga pihak terkait mengetahui penyebab kecelakaan. Ya, untuk tim lapor dari Mabes Polri, kemudian Inavis, Backup Polda Jawa Barat, ya. Lapor cabang Jabar, termasuk Inavis Jabar sudah turun ke TKP. Pada hari ini, lapor dari Mabes Polri dan Inavis Mabes Polri juga turun untuk mengecek TKP. Ya, bersama kementerian lembaga dan stakeholder terkait menyangkut masalah mencari apa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Ya, saat ini untuk update-nya nanti akan saya tanyakan lagi. Untuk korban meninggal dunia ada 2 orang. Kemudian luka berat ada 5. Saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik Polda Jabar, informasi saya dapat tadi malam kurang lebih sekitar 18 orang. Sementara Kementerian Perhubungan menyebut insiden yang terjadi Minggu sore merupakan kecelakaan kerja. Hal ini diungkap Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kemenhub, Edi Nursalam saat melakukan investigasi. Kemenhub bersama pihak terkait terus melakukan investigasi mengetahui penyebab pasti insiden ini. Ya, ini kecelakaan kerja dalam rangka penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Terus? Jadi kereta ini belum beroperasi. Jadi ada alat kerja kita 2, yang satu alat untuk memasang balas dan rel, dan satu lagi lokomotif. Nah, ini lagi dalam penyelidikan kenapa dia kok sampai meluncur ke sana gitu. Ini sedang dalam proses investigasi. Pak, agar tidak KNKT juga akan turun. Informasi paling barunya kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Vida Alatas dari Bandung Barat. Vida, apakah proses evakuasi saat ini masih berlangsung dan juga apa dugaan penyebab dari kecelakaan sehingga menyebabkan 2 pekerja meninggal? Selamat petang Audrey dan juga saudara. Hingga saat ini sejak tadi malam proses evakuasi masih terus berlangsung. Kami akan langsung menunjukkan kepada Anda, Audrey dan juga saudara, gambar terbaru dari proses evakuasi kereta pemasangan rel yang kemarin Minggu sore kemudian terjadi kecelakaan. Saat ini yang sedang berlangsung ini adalah kemudian proses evakuasi kereta pemasangan rel. Ini juga yang perlu diketahui oleh warga, Audrey dan juga saudara atau masyarakat terkait kereta apa sebetulnya yang kemarin ini mengalami kecelakaan. Ini adalah kereta pemasangan rel, baik itu rel jalur 1 maupun jalur 2 yang kemudian masih dalam proses pemasangan oleh kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan saat ini kalau Anda bisa lihat, 1 buah kereta yang memang kalau kami dapatkan informasinya dari pihak KCIC, ini memang keretanya ini berukuran kurang lebih 50 hingga 100 meter. Ukuran ini tentunya cukup besar sehingga proses evakuasinya ini harus kemudian membagi-bagi bagian badan kereta untuk kemudian diangkut dengan truk bermuatan besar atau yang biasa disebut dengan truk trail begitu. Dan kalau Anda lihat juga Audrey dan juga saudara, bisa dilihat bagaimana kemudian alat berat ini terus bekerja. Paling tidak ada 2 kren yang dikerahkan untuk kemudian mengangkat body part atau bagian dari badan kereta pemasangan rel yang kemarin kemudian terjadi insiden kecelakaan di kawasan ini. Kalau kita bisa melaporkan Audrey dan juga saudara, saat ini cuacanya sudah mulai mendung, indikasi mau hujan begitu Audrey dan juga saudara. Tadi kami sempat menanyakan kepada pihak
kemudian KCIC, apakah jika nanti turun hujan proses evakuasi ini akan masih terus dilakukan. Namun tentunya ini nanti akan dilihat, ada tim safety di sana yang juga memantau. Kalau memang masih memungkinkan, proses evakuasi ini akan terus dilanjutkan agar kemudian proses evakuasi ini bisa berjalan secepatnya atau cepat. Terkait dengan investigasi mendalam yang dilakukan tadi malam, pihak kepolisian dari Puslap 4 Mabes Polri bekerja sama juga dengan Inafis Polda Jabar ini sudah melakukan investigasi, dan informasinya pagi tadi ini juga kembali datang ke lokasi untuk kemudian melakukan proses investigasi. Ada beberapa hal yang kemudian didalami oleh tim penyelidik begitu, Audrey dan juga saudara. Ada beberapa saksi, paling tidak informasinya ada 18 saksi yang kemudian diperiksa oleh tim penyidik dari kepolisian, dan juga ada beberapa alat-alat juga yang kemudian diperiksa juga oleh pihak penyidik. Terkait dengan update seperti apa hasil dari investigasi yang sudah dilakukan, baik itu oleh pihak kepolisian maupun dari Dirjen Kementerian Perhubungan, ini juga pihak KCIC masih terus menunggu hingga sekarang. Informasinya ini semoga bisa diterima sore hari ini. Namun kita semua dan juga pihak KCIC ini masih terus menunggu apa kemudian nanti yang diketahui dari hasil investigasi. Apakah kemudian penyebab dari kecelakaan ini atau insiden ini bisa kemudian terungkap di sore hari ini, lalu juga apakah kemudian penyebab dari kematian dari para petugas ini juga bisa diungkap dari penyelidikan ini juga yang masih kami semua tunggu, Audrey. Masih diselidiki penyebab kecelakaan proyek kereta cepat di Bandung. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Fida Alatas.